Ya, yang original. Saya mohon ya itu ya. Oke? Oke, Fit. Boleh, nggak boleh, Bapak Ibu jangan berdiri yang di depan ya. Bapak Ibu, saya mohon jangan berdiri yang di depan. Oke ya, sekali lagi. Iya, minta tolong. Oke, boleh ya, saya mulai ya. Oke, Bapak Ibu, ya hari ini kita beruntung kita boleh kedatangan tamu kita, David. Ya, thank you banget David ya. Dan Fit, thank you. Iya, gue tahu. Jadi tadi saya di belakang ngobrol sama David juga. Oh my god, nih anak sesuai dengan yang dilihat, ngebanyol, keren gitu ya, cool juga ya, Fit ya. Sepatu kita samaan hari ini, ya nggak nyangka. David nih baru 17 tahun nih Fit ya. Gue 42 Fit. Tua katanya. Tua katanya. Iya, tapi kita nggak kalah jauh gue, Fit. Boleh ya? Boleh nggak kalah jauh ya? Yeah. Alright. Oke. Gue ngobrol-ngobrol sama Om Rudi dulu ya. Sip. Oke. Pak Rudi, thank you. Sama-sama Pak. Ada sebelum saya ngobrol, saya mungkin bertanya-tanya dengan Pak Rudi. Ada yang ingin disampaikan nggak ya? Gitu ya. Oke, saya di sini menyampaikan bahwa di sini kita mungkin semua hampir tahu semua kejadian accident yang terjadi. Jadi itu terjadi tanggal 20. Akhirnya dengan keadaan David berjalannya waktu, kita memberikan informasi kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga terbuka dan akhirnya memberikan subarasi dan eksekusi ke David. Pada saat itu masih di sonde ya. Nah, di ICU masih di sonde. Nah, David ini mengalami diffuse axonal injury. Artinya itu kita di kepala kita itu banyak serabut. Sebentar. Coba nyontek dulu. Serabut saraf yang begitu jutaan di kepala. Karena accident tersebut bergeser otak, jadi fungsi saraf tersebut semuanya kacau. Sehingga komunikasi antar saraf itu semuanya kacau. Karena trauma berat yang terjadi di kepala. Dari saat itu kejadian, David prosesnya mungkin teman-teman saya udah banyak baca di media ya. Akhirnya kita kasih dengan jumlah berapa Fit? 10. David diberikan 10 subarasi utsukushi sehari. Kadang-kadang papanya 8. Jadi ada kadang 8, kadang 5, intinya minimal 5 pasang. Sehingga sampai saat ini bertahap demi tahap banyak perkembangan dari David. Tidak semuanya memang nggak semata, semua kembali lagi pada yang atas. Nah, ditambah juga ada 1-2% mungkin karena dari musik, ya dari komunikasi teman lama dan orang tua semuanya. Intinya semangat papa mamanya itu kuat sekali, jadi membuka diri, memberikan subarasi dan eksekusi. Itu Pak Ernest, mungkin ada yang ditanya Pak Ernest. Enggak Pak Mike. Pak Mike. Nggak apa-apa kok. Pak Rudi Grogi. Kalau udah di depan memang suka begitu. Pak Ernest gantian, saya ngambek. Oke, mungkin kalau Pak Mike ada mau tanya ke David boleh. Oke, sure. Pak Rudi, sebelum saya mau tanya ke David, Pak Rudi kok yakin kalau produknya kita itu bisa bermanfaat buat David? Apa sih emang diagnosa apa yang ada di dokter saat itu yang terkait dengan David? Terus menurut Pak Rudi, oh paten fungsi kita dapat membantu. Oke, ya saya sih belum begitu hafal secara detail mengenai subarasi atau utsukushi sekalipun, tapi saya satu hafal itu regenerasi sel. Jadi di sini David dia diagnosa pada saat itu karena cedera otak tadi, jadi bisa mengalami cacat permanen fungsi otak. Kami saya sama istri saya menjelaskan ke papanya bahwa
fungsi dari produk tersebut pertama regenerasi sel, kedua regenerasi sel, yang pertama menutrisi. Jadi waktu itu David 2 minggu lebih, hampir 3 minggu itu David tidak ada asupan, hanya susu melalui sonde. Jadi otot sudah mengecil, semuanya kecil. Jadi saya bilang ke Papa David bahwa kita kasih nutrisi dari Subarasil Glukosi. Saya kasih tahu bahwa regenerasi sel, paten-paten fungsinya saya informasikan ke Papa David. Memang saya nggak panjang-panjang karena waktu itu saya supaya nggak buang waktu, supaya papanya kasih, saya cuma bilang gini ke papanya, bantu saya kasih ini ke David. Ini saya cerita sebenarnya Pak ya. Saya bilang gini, papanya nanya ini apa? Ini Subarasil Glukosi, makanan impor dari Jepang, makanan sehat. Supaya apa David kesini? Supaya David sadar. Saya bahasa simpel, supaya David sadar. Selain kita pasti udah berdoa, saya nggak akan kasih testimoni banyak-banyak. Saya cuma bilang bahwa saya demam berdarah nggak jadi. Udah itu doang saya bilang. Saya demam berdarah nggak jadi. 1 hari saya demam tinggi, hari kedua saya zero, saya sembuh. Jadi saya kasih, papanya langsung coba. Pada saat itu saya paksa untuk coba, saya coba. Hari ketiga akhirnya masuk Subarasil untuk Glukosi di ICU. Kebetulan ICU atau dokter atau suster itu mengizinkan karena pada saat COVID rumah sakit tersebut, saya nggak sebut nama ya, rumah sakit tersebut di cover oleh AFC langsung berapa ratus box saya nggak tahu. Jadi poinnya di sini rumah sakit tersebut sudah percaya dengan produk dan mengizinkan, intinya itu. Jadi semua dimudahkan juga sih buat David, intinya itu. Apalagi Pak Nek? Bagus ya, nggak nyangka David begini ngobrolnya. Oke, thank you Pak Rudi. Jadi dari kali yang saya tangkap adalah ada niat, ada kepercayaan dari Pak Rudi yang percaya bahwa gue itu merasakan manfaatnya, saya merasakan manfaatnya, ya kenapa enggak, karena diagnosanya terkait juga akan dibantu oleh regenerasi sel, maka diberikanlah produk AFC dan puji Tuhan juga diterima ya. Itu suatu, menurut saya itu suatu mujizat juga diterima oleh rumah sakit dan dokter. Oke. Nah, Bapak Ibu, waktu itu tuh yang saya tahu itu sempat beredar juga gitu ya. Saya juga agak sakit hati karena saya punya anak 2 ya. Beredar berita bahwa dari keadaan David saat itu kemungkinan dia baru bisa sekolah tuh 1 tahun kemudian. Baca beritanya? Iya. Ya, betul. Gitu. Tadi saya nanya sama David udah ke sekolah? Udah dong. Udah ketemu siapa, Fit? Kalau Bu Sido kita nanyanya jadi gampang nangkap nggak, Fit? Jadi lebih gampang menangkap nggak? Enggak. Bapak Ibu lucu ya. saya tadi lebih spektakuler lagi jawabannya David. Apa tahu jawabannya David sambil dia ngebanyol? Jadi gampang keluar. Masuknya gampang, keluar. Itu bercandaannya. Tapi yang kita lihat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bayangin. Bapak Ibu siapa yang punya anak? Ya, kita sama-sama ya. Banyak yang sudah punya anak di sini. Bayangin Bapak Ibu, anak kita divonis 1 tahun kemudian baru bisa sekolah. Bayangin perjuangannya kita. Lebih berat lagi, ya kita berjuang sama anak. Tapi setiap hari Bapak Ibu ya, bayangkan setiap hari kita harus melihat anak kita berjuang. Oke, ya itu kayaknya kalau orang tua ya, biasanya orang tua tuh ya, kalau ngelihat kayak gitu, udah dah sengsaranya, penderitaannya dikasih ke gue aja, pokoknya gitu ya, benar ya. Nah, puji Tuhan semua dilancarkan dan sekarang berapa bulan sih Pak Rudi? Itu akhirnya udah bisa sekolah setelah kejadian kurang lebih 2 bulan.
Udah bulan ya? Dokter juga waktu itu mengatakan bahwa sekalipun David sadar, ini bad newsnya dari dokter. Jadi papanya waktu itu cerita juga, saya good newsnya apa, bad newsnya apa. Jadi bad newsnya kalau David sekalipun sadar, ajarin lagi mana sendok, mana garpu. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah itu nggak ada semua. Oke. Itu nggak ada semua. Oke. Wow. Itu ya. Semua David step by step. Artinya bertahap. Semua tidak ada seperti membalikan telapak tangan ya, tapi semua bertahap. Lagi proses sampai hari ini juga masih proses. Semuanya masih proses. Waktu di sekolah juga itu assessment dari waktu sekolah sekarang itu assessment dari rumah sakit. Artinya itu untuk gerakan motorik, tidak akademik, non akademik. Jadi tidak untuk akademik untuk David. Jadi lebih ke sosial. Ya dari dasar lagi lah semuanya. Jadi ada kita khawatir Pak, kelebihan persepsi bahwa David di sekolah belajar belajar belum, masih normal, proses ya. Semua masih proses. Itu masih proses. Semua masih proses. Tapi dari proses dengan diagnosa atau dokter mengatakan ya sampai naik ke 50% aja kita udah alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Thank you. Fit, udah bisa main drum? Nyanyi dong. Nyanyi. Jangan gue aja kali Fit yang nyanyi. Gue aja deh. Boleh gue aja. David jago drum. David jago drum. Iya. Jangan ragu-ragu. Oke. Fit, enakan mana Fit? Utsu atau Suba? Yang lu lebih demen yang mana? Enakan kalau dikasih. Iya. Tahu gitu saya nggak nanya pertanyaan di luar materi di dalam. Iya. Fit, serius lah dikit Fit, gue kan harus jaga image Fit. Utsu Ya? Utsu. Fit, balikin ke Om Rudi lagi lah. Oke. Bapak Ibu, yang menarik juga dari saya adalah ada fase di mana harusnya David disarankan untuk suntik stem cell. Benar ya Pak Rudi? Boleh tahu Pak ceritanya fasenya sehingga masuk Pak Rudi masuk memberikan solusi? Mengenai stem cell tidak diarahkan misalkan. Artinya dengan upaya orang tuanya termasuk rumah sakit yang rencananya direncanakan stem cell. Dari waktu David belum sadar, udah di planning. Nah, begitu minggu kedua dikasih sama kita, saya istri saya kasih, baru minggu ketiga dikasih ya, masuk ke tubuh David. Artinya minggu kurang lebih hampir minggu keempat ada perubahan. Perubahannya pertama ini GCS itu skala 3,5, artinya 3/15 itu kita kalau sadar begini tuh 15. Itu nyawa kita tuh 15. David posisinya 3. Skornya tuh 3. Jadi untuk naik step itu dokter mengatakan bahwa ya perlu upaya yang kuat dari Davidnya juga, dari David. Jadi setelah dikasih naik ke 8. Saya ingat gitu. Naik langsung 8. Di situ dokternya punya harapan gitu. Akhirnya pada saat dikasih setelah konsumsi ada tahapan-tahapan perubahan. David sadar tapi mata belum bisa fokus. Itu step-stepnya semua ada step-step yang nggak sadar langsung gitu. Nah, akhirnya ada dokter mengatakan bahwa yang diharapkan setelah stem cell itu seperti itu. Jadi suntik stem cell, artinya yang dokter saya harapkan setelah suntik stem cell David seperti ini. Artinya David waktu itu sudah ada peningkatan jauh dari GCS segala macam sampai mata terbuka tapi belum fokus. Terus udah dapat perintah satu kata, buka mulut, buka apa, terus suruh senyum bisa. Nah, dokter mengatakan itu harapan setelah di stem cell pertama kali. Stem cell kalau nggak salah itu 400.
400 juta. Setahu saya nih, ini setahu saya, stem cell nggak cukup sekali. Setahu saya. Tapi itu belum dilakukan kan? Stem cellnya sudah. Tetap suntik juga akhirnya, tetap suntik. Tapi setelah suntik, tetap suntik kan? Tetap suntik, itu minggu kesekian lah. Tapi sebelum suntik udah ada perubahan? Ya, sebelum suntik, progresnya tuh udah ada. Jadi ya secara tidak langsung nih saya nggak berani ngomong sebetulnya Pak Mamek ini orang 700 nih, ngeri dia ada yang salah ketik nih minta Oke, di saya TikTok. potong Pak Rudi. Saya ngeri di TikTok ada yang mau ketik salah. Saya potong Pak Rudi kalau gitu. Bapak Ibu, yang saya pelajari ya Bapak Ibu ya dari cerita dari kisah David ini, bayangkan Bapak Ibu berada di kondisi suatu accident yang penuh perhatian seluruh Republik ini ya. Kemudian at the same time Bapak Ibu menanggulangi anak sendiri ya. Sedang menjaga anak sendiri. Bapak Ibu diberikan pilihan gitu ya, bukan diberikan pilihan dan ya mungkin akan bisa membantu David dengan suntik stem cell begitu ya. Itu harganya 400 juta gitu ya. Buat saya itu angka yang besar ya. Itu angka yang besar. Buat saya itu angka yang besar sekali suntik 400 juta. Tapi puji Tuhan dicobalah produk kita ya, dicobalah Suba dan Usu, dan ternyatanya yang saya pun bersyukur Bapak Ibu ya. Saya nggak mau jumawa juga, tapi buat saya bersyukur bahwa ternyata setelah dikonsumsi hasilnya tuh oleh dokter, bukan oleh saya, bukan oleh Pak Rudi, bukan oleh orang tua David, tapi oleh dokter dikatakan inilah yang diharapkan kalau dilakukan suntik. Betul? Ya. Ya. Jadi inilah, jadi yang saya mengambil pelajaran di sini, oh produk kita Bapak Ibu bayangkan bisa membantu segitu baiknya. Ya, produk kita, tepuk tangan buat produknya bukan sayanya. Nah, produk kita itu bisa ya Bapak Ibu ya, ternyata oleh dokter ya, oh iya nih ternyata memang dokter kan punya analisa ya Bapak Ibu ya. Setelah suntik akan begini. Ternyata setelah minum Suba dan Utsi begini persis yang diharapkan oleh dokter. Itu yang saya bersyukur Bapak Ibu ya. Jadi sebuah bukti juga bahwa ya ini saya kegembiraan kami dan Pak Ernest bahwa produk yang dihadirkan terbukti memang mempunyai kualitas yang benar Bapak Ibu ya. Kami tidak bermain-main dengan produk kami. Oke, mungkin terakhir dari saya ingin tanya aja ke David, Pak Rudi. Mungkin David apa aja, lu mau ngomong apa aja, mau ngomong ya lu orang keren gitu. Terserah lu lah. Maksud gue Fit, daripada gue kena lagi kan Fit ya. Mungkin lu ada pesan apa? Ya, itu aja. Semua cobain Suba Rasi deh. Tapi tadi katanya enakan Utsu, lu gimana? Tadi saya kasih dia Utsu ya. Iya. Oke, nyobain satu ya. Belum nyobain ya tadi? Belum, sorry gue lupa. Gimana sih? Oke, sorry. Iya gimana? Iya gue salah. Oke, thank you so much David, thank you Pak Rudi buat waktu dan menjadi David, lu benar-benar menjadi berkat buat kita. Ya, menjadi inspirasi buat kita. Ya, kita benar-benar respect. Gue pribadi dan kalau boleh atas nama semuanya, ya kita terinspirasi banget sama perjuangan lo. Oke, buat kita apa yang lo hadapin itu, buat gue belum tentu bisa gue lewatin gue. Tapi lo bisa hadir di sini buat keluarga besar AFC dan definitely David adalah keluarga kami juga. Thank you banget. Oke, ini bold statement buat saya bajunya. Lu jangan tutup, Fit. Iya, sambil give up jadinya. Mungkin sambil David turun, kita foto bertiga ya. Oke. Foto ya.
Tangan lu, Pit, tangan. Ya, kali ini kita David. Cakep. Oke, Pit. Oke.